Selagi aku bersama. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagaimana layaknya seorang kekasih kepada pujaan hatinya, begitupun Yesus. Dengan sedih hati, Yesus memberikan wejangan atau pesan terakhir kepada para murid-Nya. Tetapi para murid tetap saja tidak mengerti apa sebetulnya yang dimaksud oleh Sang Guru. Yesus tidak ingin meninggalkan para murid menjadi yatim piatu, putus asa, bingung, dan imannya terkoyak. Pada ayat 26, dia berkata, "Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu." Sedih memang membaca Injil hari ini. Kita sebagai manusia diingatkan bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Hanya numpang minum, sauntoro hanya sekejap. Tetapi kita tetap yakin bahwa nantinya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan kekal, asal kita patuh melakukan dan meneladani perintah Kristus Yesus. Dengan melakukan semua ini, kita telah mengasihi Yesus. Dengan demikian, Yesus dan Allah Bapa akan mengasihi kita. Teringat saat kepergian adik saya,
yang baru terjadi kemarin ini, tepatnya pada akhir bulan Maret. Dalam Ishak-Nyat, adik ipar saya berkata, "Kenapa pergi secepat ini kau? Padahal di dalam hati aku selalu bilang, apapun itu akan kulakukan Tuhan. Walau badan, hati dan pikiranku capek banget, semua akan kulakukan dan kuturuti apa yang Koko minta, asal dia tidak dalam keadaan kritis." Adik iparku ini tahu bahwa penyakit suaminya seperti bom waktu. Maka selama masih ada waktu, marilah kita saling mengasihi, menghargai, dan melupakan atau mengabaikan dendam yang ada di hati. Mari membuat suatu kenangan yang indah bersama dengan sanak keluarga, bertakwa penuh dengan iman kita. Kita percaya bila kelak perziarahan kita sampai pada akhirnya sudah selesai di dunia ini, kita tetap akan tinggal bersama Kristus. Ia sungguh mengasihi kita. Doa. Ya Tuhan, kasih setiamu sungguh sempurna. Cintamu kepadaku bagaikan sang surya yang tak pernah tenggelam. Walau semburat awan menutupi, tapi terangmu tetap di hati aku. Engkau adalah kasih yang lebih dari seorang kekasih. Engkau selalu ada dalam setiap proses hidupku, bahkan saat aku masih dalam kandungan ibuku, Engkau ada. Karena Engkau adalah kekasih yang abadi. Memilihmu Tuhan adalah bagian yang terbaik. Engkau tak akan terganti. Maka, jika suatu hari Engkau tak bersamaku lagi, di saat itu pula aku akan berdiri dan berlari kepadamu, memelukmu, sehingga aku tetap bersamamu selama-lamanya. Amin.